Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai latihan soal SPT tahunan orang pribadi untuk SPT 1770 SS. Di sini, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh, kita perlu mengetahui bahwa SPT 1770 SS atau sangat sederhana ini merupakan jenis SPT tahunan pajak penghasilan yang ditujukan untuk wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta rupiah setahun. Oleh karena itu, setiap wajib pajak yang penghasilan brutonya belum mencapai 60 juta setahun wajib menggunakan formulir ini. Di sini ada identitas pemberi kerja yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 3. Untuk nama perusahaannya adalah PT Sejahtera Pastindo dengan NPWP tertera pada soal. Untuk jenis usahanya adalah perusahaan manufaktur dengan KFU tertera pada soal. Untuk periode pembukuannya itu dari 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Untuk alamatnya ada di Jalan Wirawiri nomor 19 Surakarta. Kemudian untuk nomor telepon, nomor fax, dan alamat email tertera pada soal. Untuk nama direkturnya adalah Deddy Kobuntet. Untuk NPWP-nya tertera pada soal, dan laporan keuangan dari perusahaan ini tidak diaudit. Kita masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1 di sini, Syahroni adalah seorang laki-laki yang belum menikah, bekerja sebagai supervisor di PT Sejahtera Plastindo yang merupakan perusahaan manufaktur plastik di wilayah Surakarta dengan alamat Jalan Wirawiri nomor 19 Surakarta dengan NPWP seperti tertera pada soal. Berikut adalah rincian penghasilan Syahroni dari PT Sejahtera Plastindo selama tahun 2023. Untuk nama wajib pajak Syahroni dengan jenis kelamin laki-laki, bentuk jabatannya adalah supervisor dengan NPWP seperti tertera pada soal. Alamat rumahnya ada di Jalan Gajah Putih nomor 5 Solo dengan NIK seperti tertera pada soal, dan untuk statusnya di sini adalah TK0. TK0 di sini dapat kita tentukan karena di soal awal disebutkan bahwa Syahroni ini belum menikah dan di sini dia diasumsikan tidak memiliki tanggungan sehingga statusnya adalah tidak kawin dengan nol tanggungan. Untuk gaji pokoknya selama setahun adalah Rp31.620.000 dengan tunjangan sebesar Rp23.700.000. Kemudian di sini terdapat dua jenis premi asuransi. Yang pertama adalah premi asuransi kecelakaan yang dibayar perusahaan, yaitu sebesar Rp1.440.000. Dan yang kedua adalah premi asuransi kematian yang juga dibayar perusahaan sebesar Rp1.440.000. Kemudian terdapat dua jenis iuran pensiun. Yang pertama itu adalah iuran pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan, yaitu sebesar Rp1.200.000. Dan yang kedua adalah iuran pensiun yang dibayar oleh karyawan itu sendiri. Nilainya juga sama, yaitu sebesar Rp1.200.000. Di sini terdapat keterangan tambahan bahwa di bulan Juli, Syahroni ini mendapatkan THR sebesar Rp1.600.000. Adapun catatan yang perlu kita perhatikan, di sini harta yang dimiliki pada akhir tahun 2023 terdapat 2 poin. Yang pertama adalah motor seharga Rp20 juta dengan tahun pembelian di tahun 2015. Kemudian yang kedua, tabungan di bank per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp10 juta. Kemudian, untuk hutang yang dimiliki pada akhir tahun 2023 itu ada hutang di Adira per 31 Desember 2023 sebesar Rp6 juta. Di sini, kita diminta untuk membuat SPT tahunan orang pribadi tahun 2023. Untuk mengerjakan soal ini, kita akan bagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, kita akan mengerjakan bukti potongnya terlebih dahulu, barulah kita akan masuk ke bagian SPT tahunan. Kita akan mengerjakan yang bukti pemotongan pajak terlebih dahulu. Di sini terdapat
eh, bagian-bagian yang perlu kita isi berdasarkan informasi yang kita eh, peroleh dari soal. Kita akan mulai dari bagian atas. Untuk judulnya sendiri di sini adalah bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala. Untuk bagian yang pertama di sini adalah nomor, di mana nomor ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah angka 1.1, di mana ini merupakan kode bukti pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Kemudian di sini 12 ini merupakan masa pajaknya. Kemudian 23 di sini merupakan dua digit terakhir dari tahun pajak. Sementara itu untuk komponen yang terakhir ini merupakan nomor urut dari bukti potong. Kemudian nomor urut ini itu berlanjut selama 1 tahun pajak. Kemudian bagian yang kedua di sini adalah masa perolehan penghasilan. Di sini karena Syahroni itu memperoleh penghasilan selama setahun penuh, maka kita isikan dari bulan 1 hingga bulan 12. Selanjutnya, untuk NPWP pemotong, ini kita dapatkan dari informasi identitas pemberi kerja. Untuk NPWP-nya kita masukkan sesuai yang ada di soal. Kemudian untuk nama pemotongnya kita isikan PT Sejahtera Plastindo. Bagian A, identitas penerima penghasilan yang dipotong. Di sini kita juga perlu mengisikan beberapa bagian dari nomor 1 sampai nomor 9. Untuk yang pertama di sini, NPWP-nya kita masukkan NPWP dari Syahroni atau penerima penghasilannya. Akan kita isikan sesuai informasi yang ada di soal. Kemudian untuk NIK-nya kita isikan sesuai informasi yang ada di soal. Untuk nomor 3, ini diisi dengan nama wajib pajaknya, yaitu Syahroni. Untuk alamatnya di Jalan Gajah Putih nomor 5 Solo. Kemudian nomor 5 di sini jenis kelamin, kita isi sesuai yang di soal. Laki-laki, kita silang. Kemudian kita lanjut nomor 6. Di sini status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Karena di soal tadi disebutkan bahwa Syahroni belum menikah dan memiliki 0 tanggungan, maka kita isikan di sini TK 0. Untuk nama jabatannya, Syahroni bekerja sebagai seorang supervisor. Kemudian poin 8 di sini, ini diisi jika wajib pajak merupakan karyawan asing. Karena Syahroni ini bukan merupakan karyawan asing, maka di sini tidak perlu kita isi. Dan juga di poin 9 itu juga tidak perlu diisi. Kemudian kita akan lanjut ke bagian B, yaitu rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Yang pertama di sini untuk kode objek pajak yang digunakan oleh Syahroni itu adalah 2110001 karena untuk yang
kode objek pajak 21102 itu digunakan untuk pendapatan pensiunan. Kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya. Kita akan mengisi bagian penghasilan bruto poin 1. Di sini kita perlu mengisikan nominal gaji atau pensiun atau THT atau JHT. Dari soal dapat kita ketahui bahwa gaji pokok Syahroni adalah 31.620 juta rupiah. Kemudian, poin kedua itu adalah tunjangan pajak penghasilan. Jika kita lihat di soal, di sini hanya disebutkan bahwa Syahroni mendapatkan tunjangan, namun bukan tunjangan penghasilan. Tunjangan pajak penghasilan. Untuk tunjangan pajak penghasilan sendiri itu merupakan tunjangan yang secara spesifik diberikan oleh pemberi kerja untuk membayarkan pajak penghasilannya. Sementara karena di sini Syahroni itu hanya mendapatkan tunjangan, bukan tunjangan penghasilan, maka ini akan masuk ke bagian poin 3. Di sini kita isikan sebesar 23.700.000 rupiah. Dan untuk tunjangan PPh dapat kita kosongkan saja. Kemudian poin 3, poin 4, honorarium dan imbalan lain sejenisnya, karena di soal tidak kita temukan informasinya, maka di sini kita kosongkan. Kemudian yang nomor 5 di sini, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Kita lihat di sini terdapat 2 premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan, yaitu premi asuransi kecelakaan dan juga premi asuransi kematian. Kita jumlahkan keduanya dan kita masukkan ke poin 5 di sini, yaitu Rp2.880.000. Kemudian di poin 6 ini, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Ini akan kita isi ketika wajib pajak menerima natura dan sebagainya, akan tetapi karena di soal tadi kita tidak dapat menemukan informasi terkait natura tersebut, maka di sini kita kosongi, karena Syahroni tidak menerima natura. Kemudian, untuk poin 7, di sini adalah tantian bonus gratifikasi jasa produksi dan THR. Tadi kita ketahui bahwa Syahroni menerima THR sebesar Rp1.600.000. Kita isikan di bagian ini. Dan untuk poin 8, jumlah penghasilan bruto ini dapat dari penjumlahan poin 1 sampai poin 7. Dari itu dapat kita ketahui bahwa penghasilan bruto Syahroni selama setahun adalah Rp59.800.000. Kita akan lanjut ke bagian yang kedua, yaitu pengurangan. Di poin 9, itu terdapat biaya jabatan atau biaya pensiun. Untuk biaya jabatan ini, kita hitung sebesar 5% dari jumlah penghasilan bruto, sehingga didapatkan sebesar Rp2.990.000. Kemudian, poin yang ke-10 adalah iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Untuk bagian iuran pensiun atau jaminan hari tua yang ditanggung pemberi kerja, penghasilan tersebut akan dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 21. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Sementara itu, ketika iuran pensiun atau jaminan hari tua dibayarkan oleh karyawan itu sendiri, iuran tersebut diperlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto. Hal tersebut diatur dalam pasal 10 ayat 2 huruf B PMK 168 tahun 2023. Kemudian, ketentuan ini berlaku untuk iuran yang dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan maupun pengelola dana pensiun atau tunjangan hari tua lainnya. Jika kita lihat di soal, di sini terdapat 2 jenis pensiun, iuran pensiun. Maka dari itu, berdasarkan informasi yang sudah kita dapatkan, bahwa
iuran pensiun yang dibayar perusahaan ini akan dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 21. Sementara untuk yang dibayarkan karyawan itu sendiri, itu akan diperlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto. Maka dari itu, untuk poin 10 ini kita isikan Rp1.200.000. Untuk jumlah pengurangan di sini kita dapatkan dari penjumlahan poin 9 sampai 10 sehingga totalnya adalah Rp4.190.000. Kemudian kita lanjut ke bagian yang ketiga yaitu penghitungan PPh pasal 21. Untuk jumlah penghasilan neto atau penghasilan bersih, kita dapatkan dari jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah pengurangan. Didapatkan sebesar Rp55.610.000. Kemudian, untuk penghasilan neto masa sebelumnya tidak ada di soal, sehingga di sini diasumsikan tidak ada dan dikosongkan. Kemudian, untuk poin 14, jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan. Ini artinya sama dengan jumlah penghasilan neto, karena penghasilan neto masa sebelumnya tidak ada. Kemudian, selanjutnya adalah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk PTKP sendiri, itu acuannya dapat ditemukan di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 atau PMK 101 Tahun 2016. Di sini terdapat tarif PTKP sesuai dengan status wajib pajak. Pada dasarnya, PTKP bagi orang pribadi yang belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan itu adalah sebesar 54 juta dan barulah nanti ada penambahan setiap tanggungan yang dimiliki oleh wajib pajak maupun ketika dia sudah berubah status menjadi kawin. Setiap tanggungan itu akan menambah PTKP sebesar 4,5 juta rupiah. Sementara itu ketika wajib pajak sudah kawin itu akan juga akan ditambahkan sebesar 4,5 juta rupiah. Kemudian dalam hal wajib pajak itu memiliki penghasilan yang digabung dengan istrinya, itu terdapat ketentuan tarif PTKP tersendiri, seperti di tabel ini. Untuk Syahroni, karena dia statusnya adalah TK0, maka kita menggunakan acuan yang ini, sehingga tarif PTKP-nya adalah 54 juta rupiah. Kita isikan di sini, penghasilan tidak kena pajaknya 54 juta rupiah. Selanjutnya, penghasilan kena pajak di setahun atau disetahunkan itu didapatkan dari jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 dikurangi dengan PTKP. Sehingga didapatkan sebesar Rp1.610.000. Ini adalah penghasilan kena pajak dari Syahroni. Kemudian, untuk poin ke-17, di sini adalah PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak di setahun atau disetahunkan. Karena penghasilan kena pajak Syahroni ini ada di tarif paling dasar, maka dari itu kita kalikan dengan 5%. Didapatkan sebesar Rp80.500.000. Kemudian untuk poin 18, PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya di sini tidak ada di soal sehingga kita kosongkan. Untuk poin 19, PPh pasal 21 terutang di sini artinya sama dengan poin 18 yaitu sebesar Rp80.500.000. Dan untuk poin 20 ini yang telah dipotong di donasi itu juga sama dengan poin 19 yaitu Rp80.500. Kemudian kita lanjut ke bagian C. Di sini adalah identitas pemotong. Kita isikan sesuai dengan identitas pemberi kerja. Untuk NPWP-nya, kita masukkan NPWP dari direkturnya. Kemudian untuk namanya,
isikan sesuai yang ada di soal. Dan untuk tanggal dan tanda tangannya ini adalah tanggal pembuatan bukti potong. Di sini kita isikan 31 Desember tahun 2023. Jadi itulah pengisian bukti potong pajak penghasilan pasal 21 untuk kasus Syahroni. Selanjutnya kita akan mengisi untuk SPT tahunannya. Di sini yang pertama harus kita isi adalah tahun pajaknya. Untuk tahun pajaknya sendiri adalah tahun 2023. Kemudian untuk ini bagian SPT pembetulan itu hanya diisi jika SPT yang kita buat adalah SPT pembetulan. Jika ini merupakan SPT normal, maka bisa kita kosongkan. Selanjutnya, untuk bagian yang pertama di sini adalah identitas wajib pajak. Untuk NPWP-nya akan kita masukkan NPWP dari Syahroni. Nama wajib pajaknya kita isi Syahroni. Kemudian kita masuk ke bagian A, pajak penghasilan. Di sini yang pertama adalah penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Di sini kita dapatkan dari informasi bukti potong bagian ini jumlah penghasilan brutonya. Kita isikan Rp59.800.000. Kemudian untuk pengurangannya itu di sini diisi jumlah pengurangan dari formulir 1721A1 angka 13 atau 1721A2 angka 13. Di sini kita lihat di bukti potongnya, jumlah pengurangannya adalah sebesar Rp4.190.000. Kemudian, untuk penghasilan tidak kena pajaknya, di sini kita isikan sesuai yang ada di soal. Statusnya adalah TK0, sehingga PTKP-nya adalah sebesar Rp54 juta. Kemudian, untuk penghasilan kena pajaknya, di sini adalah poin 1 dikurangi dengan poin 2 dan dikurangi dengan poin 3. Didapatkan sebesar Rp1.610.000. Kemudian untuk pajak penghasilan terutangnya, itu seperti yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu karena penghasilan kena pajaknya ada di, terkena tarif paling dasar, yaitu 5%. Kita hitung, didapatkan Rp80.500. Kemudian, untuk pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain atau pemberi kerja, ini jumlahnya sama dengan pajak penghasilan terutangnya. Kemudian, untuk poin 7, ini diisi jika terdapat pajak penghasilan yang harus dipotong sendiri, dibayar sendiri, atau pajak penghasilan yang lebih dipotong. Karena di sini tidak ada, maka kita kosongkan. Kemudian, di bagian B, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Karena Syahroni tidak memiliki penghasilan ini yang berkaitan dengan PPh final, maka bagian 8 sampai 10 ini kita kosongkan. Selanjutnya,
Di bagian C, daftar harta dan kewajiban itu kita dapatkan dari catatan di soal. Untuk jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak, itu kita jumlahkan dari kedua harta yang dimiliki oleh Syahroni, yaitu 20 juta ditambah dengan 10 juta. Jadi di sini kita isikan sebesar 30 juta rupiah. Kemudian untuk poin 12, jumlah keseluruhan kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak kita dapatkan dari informasi soal ini, yaitu sebesar 6 juta rupiah. Kemudian yang terakhir di sini, di bagian pernyataan kita juga perlu mengisikan tanggal dari pelaporan SPT tahunan ini. Di sini kita isikan tanggal 30 Maret tahun 2024. Karena ini merupakan SPT tahun 2023. Jadi itu untuk mengisi SPT tahunan menggunakan formulir 1770 SS. Sekian video penjelasan mengenai soal nomor 1.